Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Aris. Hari ini kita belajar di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menyebutkan keragaman benda berdasarkan bentuk, wujud, dan sifatnya. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan nama benda dan fungsinya. Dan yang ketiga, kalian dapat menjawab pertanyaan sesuai teks percakapan. Oke, sebelum kita belajar, ayo kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, menginjak materi yang pertama, yaitu keragaman benda berdasarkan bentuk. Benda berdasarkan bentuk bisa dibedakan menjadi 8. Yang pertama mempunyai bentuk persegi. Nah, kalian bisa melihat contoh yang sudah ada di bawah, yaitu dadu, ubin, papan catur, jam dinding. Itu merupakan benda-benda yang berbentuk persegi. Yang kedua, benda yang berbentuk persegi panjang. Apa saja ya contohnya? Nah, bendera, kaca jendela, televisi, dan papan tulis. Benda berdasarkan bentuk yang ketiga yaitu mempunyai bentuk segitiga. Apa saja contohnya? Kalian bisa melihat pada gambar. Yang pertama ada penggaris. Yang kedua ada panah. Ada rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Bentuk yang keempat yaitu lingkaran. Apa saja ya contohnya? Nah, ternyata banyak sekali benda yang berbentuk lingkaran, yaitu ada jam dinding, ada kaset CD, ada anting, dan lain-lain. Yang kelima, benda berbentuk layang-layang. Contohnya, layang-layang itu sendiri. Yang keenam, benda berbentuk trapesium. Apa ya contohnya? Ternyata ada tas yang berbentuk trapesium. Yang ketujuh, benda yang berbentuk belah ketupat. Kita lihat apa ya contoh belah ketupat? Ternyata contohnya adalah bentuk ketupat sendiri. Dan yang terakhir yaitu benda yang berbentuk jajar genjang. Contohnya adalah penghapus yang mempunyai bentuk jajar genjang. Nah, sekarang keragaman benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Mempunyai bentuk ukuran yang tetap dan volume tetap. Contohnya meja, kursi, lemari, pensil. Jika meja kita pindahkan, maka bentuk, ukuran, dan volumenya tetap. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair berbeda dengan benda padat. Benda cair bentuknya sesuai dengan tempatnya. Jika air teh kita pindahkan ke kaleng, maka bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindah, volume benda cair selalu tetap. Contohnya madu, sirup, minyak goreng, kecap, saus, dan air. Yang ketiga adalah benda gas. Gas tidak bisa kita lihat dan kita sentuh.
Namun, gas menempati ruang, yang berarti memiliki volume, di mana dia dapat bergerak ke segala arah, di mana volume dan bentuk benda gas berubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya adalah balon, gas LPG yang ada di dapur kalian, asap. Kita lanjutkan tentang benda dan fungsinya. Ada banyak benda di sekitar kita dan setiap benda memiliki fungsi. Dengan benda, kegiatan kita menjadi terbantu. Misalnya, fungsi benda yang ada di kamar mandi. Handuk berfungsi untuk mengeringkan tubuh. Gayung berfungsi untuk mengambil air di bak. Pemilihan bahan pembuat benda harus tepat. Tujuannya agar benda nyaman dipakai. Contohnya, handuk terbuat dari kain agar dapat menyerap air. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan pada teks percakapan. Di bawah ini Bunda Aris sudah siapkan teks percakapan antara Komang, Fitri, dan Ibu. Komang, selamat sore Fitri, bolehkah aku bermain di rumahmu? Tentu saja boleh, ayo kita bermain boneka. Tetapi aku tidak punya boneka. Pakai saja bonekaku. Terima kasih Fitri, aku akan berhati-hati memakainya. Ibu, bolehkah kami bermain di ruang keluarga? Boleh nak, tetapi rapikan kembali setelah bermain ya. Baik Bu. Nah, bagaimana ya langkah-langkah menjawab ketika ada pertanyaan berdasarkan teks percakapan? Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kalian baca teks percakapan dengan seksama. Yang kedua, pahami maksud dari pertanyaannya. Dan yang terakhir, kalian bisa mencari jawaban yang ada pada teks. Mudah sekali bukan? Ini sama artinya dengan kalian menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan yang sudah kalian pelajari pada subtema pertama. Nah, setelah belajar, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak soleh-solehah sudah menyimak video Bunda dengan tertib. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan kalian. Berjumpa dengan Bunda Aris kembali di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.